Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jovisa Baper, Jovisa bahas pernikahan. Hari ini kita kedatangan sepasang power couple nih, yang dua-duanya sama-sama ada di jalan dakwah. Dua-duanya seorang penulis, dua-duanya seorang pengajar, seorang trainer. Jadi kita langsung panggil aja. Assalamualaikum Mbak Nusaibah Azahra dan Mas Reza Randy. Waalaikumsalam. Kita persilakan dulu untuk Mbak Iba dan Mas Reza untuk perkenalkan diri. Silakan. Kenalkan, saya Nusaibah Azahra. Usia saya mau 32 tahun ya tahun ini. Kegiatan saat ini ibu rumah tangga dengan 4 anak. Juga masih kuliah juga. Dan bergerak di bidang belajar dan mengajar Quran. Halo kawan-kawan, saya Reza Randy. Biasanya hari-hari ngisi training, kemudian juga nulis buku, dan sekarang lagi bikin film nih, jadi produser film. Oke, jadi teman-teman, ini jadi keduanya nih, kisah hidupnya, kisah cintanya itu tertulis di sebuah buku judulnya Perjalanan Pembuktian Cinta. Nah, dari buku itu juga dinaikkan akhirnya menjadi film. Masya Allah banget gak sih? Aku mau tahu nih Mas sama Mbak. Jadi pertama ketemunya gimana sih? Kisah cintanya bermulai ini gimana? Gimana ya, kisah cintanya nggak tahu mulainya di mana. Cuma kita ketemunya waktu pas kecil. Ya, karena rumah mbah saya di Jakarta itu jarak sekian rumah. Nah, rumahnya tetangga berarti. Tetangga. Nah, kalau saya lagi liburan main ke rumah mbah, ada nih tetangga namanya Randy. Mana sih namanya Randy? Kalau lewat tuh dia judes-judes gitu. Oh, Randy yang judes itu. Ya cuman taunya Randy yang judes lah gitu ya. Galak. Kalau kalau lagi diem kayak galak aja gitu. Tapi ternyata nggak galak. Ya. Ya itu sih awalnya. Terus lama nggak ketemu, baru ketemu lagi pas sama-sama udah besar nih. Aku udah tingkat terakhir di sekolah menengah atas ya. Aku di pesantren waktu itu. Nah, lagi liburan biasa ke rumah Mbak. Nah, Mas Randy waktu itu udah mulai masuk kuliah ya. Nah, situlah ketemu lagi. Di situ suka nggak ya? Yang jelas Mas Randy suka sama saya. Oh gitu. Iya. Jadi yang naksir duluan Mas Randy duluan. Tapi nggak tahu ya naksir apa cuma ya begitulah. Ntar tanya langsung aja gimana. Iya, oke. Gimana nih dari POV-nya Mas Randy? Dari POV saya. Jadi ini kontras banget sih. Dia anak pesantren, saya mah anak kota gitu. Gitu. Gimana? Teman kecil. Terus udah lama karena dia di pesantren gitu ya dan lain-lain, terus diceritain, ketemu lagi udah gede. Pas ketemu udah remaja di gang rumah tuh, sampai tahu tuh gang rumah. Malam-malam, dan itu lagi bikin mading karena saya kebetulan anak Pak RT. Oh oke. Ketemu dan di situ langsung cakep ya gedenya. Gimana aku waktu itu rudung lebar, anak pesantren ya. Khas anak pesantren. Udah mulai tumbuh benih-benih. Ya, benih yang kayaknya nggak tahu juga sih. Cuman, wow, udah cakep ya gitu. Ya biasalah nyapa-nyapa gitu. Ya udah gede ya sekarang ya. Karena saya gaulnya kan begitu. Nah, dia yang ngejaga diri dari cowok, jawabnya ketus. Ya emang kecil mulu. Karena kan 6 tahun di pesantren nggak pernah ngobrol sama laki-laki. Kalinya ngobrol sama ustadz gitu kan. Makanya setiap diajak ngobrol pasti ketus. Diajak ngomong jawabnya singkat. Tapi justru ternyata itu yang bikin menantang untuk ditaklukkan. Penasaran ya? Semakin penasaran. Akhirnya sudahlah scene tentang mading RT itu. Dan saya mau coba deketin dia, minta nomor WA-nya, nomor teleponnya saat itu lewat tetangganya itu, lewat saudaranya. Di WA, di kontak, di telepon nggak dibahas, nggak diangkat. Dulu BBM ya saya? Iya. Belum masih ya? SMS. SMS. Dia SMS panjang nggak dibalas. Tapi semakin penasaran. Berarti bertepuk sebelah tangan nih.
dibalasnya ye gitu ya. Begitulah kira-kira. Iya. Tapi apa namanya? Ternyata kalau didobrak terus lama-lama tembus juga sih. Gitu. Oh, gitu. Apa nih titik yang membuat dobrakan itu? Kalau itu tanyainnya ke dia. Gimana tuh Mbak? Ya waktu itu karena saya kan tinggal di pesantren, otomatis role modelnya kan ya orang-orang lulusan pesantren gitu. Kayaknya kalau orang di luar pesantren, laki-laki luar pesantren, aku anggapnya kayaknya bukan tipe aku deh gitu. Ya ganteng sih, ya ganteng sih diakuin, ya ganteng sih, tapi kayaknya enggak deh gitu. Aku bilang waktu itu, kakak sepupu aku bilang, kayaknya Randy suka deh sama kamu. Dia baik kok. So, aku bilang, gak mau Mbak, dia sama Ikhwan jadi-jadian gitu. Mana ada Ikhwan beneran ngajak ngobrol perempuan kayak deket banget, maksudnya kayak yang biasa santai gitu ngomong sama perempuan. Nggak mau, aku bilang kayak gitu. Tapi kan terus, bukan cuma lewat SMS doang tuh, biasanya lewat apa ya? Aku punya blog, nah Mas Randy ini kayak stalker. Stalker ya, stalking di blog aku, dibacain, dia komen, aku merasa diteror saat itu. Friendster juga, Friendster. Pokoknya malah jadi ngeri banget orang kayak gini sih gitu. Nah, itulah penetrasi. Lama-lama sebuah tips ketembus juga ya. Luluh juga lama-lama. Lama-lama. Tapi ketembusnya enggak kayak orang kebanyakan yang jatuh cinta gimana ya. Pacaran. Mulai WA panjang, balasnya udah mulai sekalimat sekarang. Dulu sekata, sekarang sekalimat. Udah mulai mau nanggepin SMS-an gitu ya. Tapi ternyata ketika udah ada muncul rasa-rasa suka itu, dia sadar duluan. Dan langsung ngomong, ya saya nggak mau, ini nggak bener nih. Sampai dia matahin SIM cardnya untuk ngejauh dari saya. Oh gitu Mbak? Biar nggak diteror ya. Biar nggak di SMS-in terus dan aku tergoda untuk membalas SMS-nya kan gitu ya. Telepon gitu kan biasanya matahin SIM card. Dipatahin. Ya ampun. Nah nggak bisa dikontak kan habis itu. Dan iya itu udah berapa tahun ya hilang tuh? Nggak tahu. Udah lama pokoknya dia ngilang lama. Mau masuk pesantren tahfiz lah ya. Tapi ketika dia ngilang lama, cowok begajulan itu itu jadi halu sendiri saya. Oh gitu, halu ya? Iya, itu gitu Mbak. Iya. Jadi di kampus mikirnya dia di sana paling lagi mikirin saya juga. Gitu saya kepikiran orang error tuh begitu. Jadi udah kayak iya saya ngomong sama teman-temannya, teman kerjanya. Saya punya calon gitu. Padahal mah diain calon juga bukan gitu kan. Ini masih error-errornya anak muda lah saat itu. Sampai lagi halu-halunya gitu, sholat asar, saya sholat asar, salam nih, assalamualaikum. Masuk SMS, FB Messenger kalau nggak salah. Tulisannya gini, dan itu langsung ada efek-efek petirnya gitu. Oh gitu. Apa tuh? Kira-kira begini bunyinya. Dir Ikhwan jadi-jadian. Enggak dir lah. Kira-kira begitu, kira-kira. Tapi kamu ngomongnya apa sih waktu itu? Randy ya gitu ya? Iya, Randy. Assalamualaikum Randy. Doain ya, ini hari pernikahan aku. Waduh. Enggak sih. Waduh. Kayak gitu. Aku rasanya gitu. Aku ngabarinnya pas udah nikah. Udah selesai pernikahan. Ya aku ingetnya sih kamu gitu. mau nikah, tapi kalau kamu ya beda berarti. Tapi begitulah. Tapi nggak tahu itu dikabarin sama siapa, berarti aku ya. Mungkin saudara aku yang lain. Begitu. Oh, tapi punya dari banyak, kamu? Mau banyak mata-mata sih. Ya udah nggak usah di sini berantemnya ya. Tapi intinya begitu, dikabarin dia nikah dan itu langsung. Nah itulah. Jadi sudah halal, sudah nikah. Dia sudah nikah dan dipaksa nikah. Oh, dipaksa nikah. Dipaksa ya? Ya kamu cerita. Ya. Gimana Mbak? Ya jadi waktu itu karena memang niat perbaikan diri ya, makanya menghilang dari Mas Randy. Ternyata apa yang dihalukan sama Mas Randy itu nggak kejadian ya. Boro-boro mikirin kamu, aku lagi sibuk sama Quran. Insya Allah. Karena lagi fokus murajaah, di situ mulai masuk pesantren tahfiz, jadi lulus dari
pesantren SMP, SMA itu, masuk pesantren tahfiz lagi ngafalin Quran di sana. Programnya 2 tahun. Nah, lulus dari sana harusnya masih ada 1 tahun pengabdian. Baru berjalan setengah tahun, di situ usia aku 20. Nah, Abi itu kayak memperkenalkan gitu. Ini ada ikhwan baik gitu ya. Beliau punya peran dakwah yang luar biasa. Pokoknya hebat banget deh gitu. Ya, terus kenapa aku bilang gitu? Intinya mau nikahin aku gitu. Terus ada orang hebat banget kayak gitu mau nikahin aku kan bukan siapa-siapa kataku gitu kan. Ya tapi dia mau sama kamu. Siapa? Aku kenal nggak? Nah, ngeles tuh ya. Jadi gak dikasih tahu dulu awalnya siapakah ini, tapi dari ciri-cirinya aku pikir kok kayaknya nggak mungkin orang kayak gini masih berkeluarga. Jadi ya masih single. Kayaknya udah berkeluarga deh orang kayak gini. Nah, disitulah mulai tahap ujian pertama aku kayak yang mau ngapain nih kalau dihadapkan sama kondisi kayak gini. Kalau aku yang dulu gitu ya agak-agak rebel juga orangnya, kabur mungkin. Ya, kabur atau marah-marah gitu sama Abi gitu ya. Pasti bakal begitu sih, aku rasakan. Aku diterima emosional. Aku bilang gini, aku nggak tahu aku mau apa enggak, lagi juga belum ngasih tahu siapa orangnya, gimana latar belakangnya, cuma dibilang kehebatannya aja gitu. Aku istikharah dulu ya, aku bilang gitu. Dan emang Abi juga belum bilang kalau ini orang udah entah single ataukah berkeluarga gitu. Ternyata habis aku istikharah, tenang gitu, akhirnya aku keingetan sebuah mimpi. Nah, mimpinya itu ya pokoknya aku ceritain di dalam novel sih. Oh gitu. Perjalanan pembuktian cinta yang intinya di mimpi itu ada inisial nama. Inisial nama, aku tanyalah orang ini, Abi belum pernah ngasih tahu namanya. Tapi di situ udah tahu kalau dia emang benar udah berkeluarga, Mbak. Oh gitu. Udah berkeluarga. Tapi pas udah punya inisial namanya tuh juga sama. Inisial namanya belum dikasih tahu juga. Namanya belum dikasih tahu. Tapi udah berkeluarga. Apa Abi nggak salah? Gitu kan. Ini anaknya masih single lagi ngafalin Quran. Umurnya baru 20 tahun. 20 tahun. Yang suka banyak kan. Salah satunya. Yang suka banyak, pede banget sih. Ya, gitulah. Kok bisa-bisanya ngejodohin aku sama orang yang udah berkeluarga, gitu kan? Logikanya di mana kan gitu? Sampai akhirnya aku keingetan mimpi itu, aku tanya lah sama Abi, orang ini namanya S bukan? Nah, Abi jawabnya, kamu tahu dari mana? Oh, oke. Berarti benar. Ya berarti kan iya benar. Ternyata emang benar namanya S gitu. Aku sampai kayak merinding tuh pas tahu. Berarti Mbak udah tahu orangnya siapa? Baru tahu nama, inisial nama itunya. Tapi udah kenal di dalam mimpi. Ternyata aku emang belum kenal sama orang. Emang belum kenal sama orangnya. Ya udah tuh, terus ya udah. Aku udah merinding, apa ini petunjuk atau apa gitu kan. Minta kekuatan lagi dari Allah, ya Allah, tolong dikasih jawaban yang sejelas-jelasnya, bolak-balik istikharah. Bahkan pokoknya lewatin berbagai macam iya enggak. Kalau jelas, kalau aku pribadi nolak luar biasa gitu kan. Sampai aku sampaikan ke Abi, walaupun ada kayak beberapa jawaban ke arah iya dari hasil istikharah aku, tapi aku masih nggak mau gitu, ragu. Kayaknya aku nggak mungkin ngelanjutin ini. Nah, disitulah Abi marah. Marah. Aku pikir, kenapa Abi harus marah? Aku cuma nyampein, kayaknya aku nggak sanggup ngejalanin pernikahan jadi istri kedua gitu. Kenapa harus marah? Tapi Abi marah lah di situ. Aku pikir dengan kemarahan Abi, aku pikir gini, kayaknya aku udah nggak punya jalan lain deh selain menjalanin ini. Gitu. Karena baru menyampaikan begitu aja udah langsung marah. Dan ternyata emang benar, ya udah terjadilah pernikahan itu. Berapa tahun selisihnya? Ya Allah, udah masuk. Berapa tahun selisihnya? 18 tahun. Selisih 18 tahun berarti umurnya 38. Iya, saat itu. Ya Allah, Benar-benar udah punya istri, udah punya anak. Ya pokoknya aku pikir
ayo dong ya Allah, ada satu skenario apa gitu yang bikin aku entah tiba-tiba aku kecelakaan kah atau apa yang bikin ini nggak kejadian gitu, atau apalah siapa yang tiba-tiba datang gitu ya, berharapnya kan gitu kayak di sinetron-sinetron ya, berharapnya ayo dong ada yang datang selamatin aku. Ini aku nggak bisa pergi ini gitu ya, karena baru mau menyampaikan aja udah langsung gitu. Jadi kayak kamu tuh nggak punya jalan lain gitu, kamu harus jalanin ini. Ya udah, pernikahannya terjadi dan aku yang dalam kondisi dipaksa itu kan akhirnya gimana caranya mencari ketenangan di tengah keterpaksaan itu. Ya udah, baliknya ke Allah aja, ya Allah, aku mah nggak tahu takdir terbaikmu apa untuk aku. Kalau ini takdir darimu buat aku pasti bisa kan jalaninnya gitu. Walaupun aku rasa aku nggak bisa, tapi kalau engkau takdirin ini buat aku, pasti aku bisa kan jalaninnya. Dan ternyata pas perjalanannya, wah, penuh dengan air mata. Oke, bentar. Aku mau balik lagi. Ini berarti kan tadi kita udah berkeluarga. Apakah keluarganya tahu bapaknya akan menikah dengan Mbak? Ya, itu salah satu persyaratan aku. Aku bilang ke Abi, kalau misalkan emang ini harus terjadi gitu ya, pernikahan ini harus terjadi, aku minta satu syarat gitu. Oh, waktu itu lagi dipertemukan. Aku nggak ngomong ke Abi dulu ya. Aku langsung ngomong pas lagi dipertemukan sama si bapak itunya. Aku bilang, aku minta satu syarat. Kalau emang ini harus terjadi gitu. Syaratnya pertemukan aku sama istri bapak. Sampai istri bapak bilang, ya saya setujui pernikahan ini, baru saya mau lanjutin ini. Kalau enggak saya nggak mau. Wah, di situ tuh ekspresi wajah Abi udah menahan amarah gitu ya, kayak nggak ada syarat kayak gitu dalam poligami gitu ya. Kalau laki-laki mau nikah ya langsung nikah aja, nggak perlu izin istri pertama gitu ya. Jadi intinya syarat saya ditolak mentah-mentah. Setelah hamil, dia tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar, diabaikan, ditelantarkan gitu ya. Oh gitu. Tanpa nafkah selama 4 bulan pertama kehamilan. 4 bulan pertama kehamilan. Sampai harus nginep di pom bensin. Dari pom bensin ke pom bensin, kan emang nggak ada tempat tinggal saat itu.